Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada malam hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sony Martin Siahan, GBI Citra Indah Jonggol, kelompok CIJ 2. Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita ambil waktu untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan, kelompok kami CIJ 2 Tuhan, saat ini Tuhan untuk mempersiapkan khotbah Tuhan. Mari Bapak Engkau perlengkapi juga hamba-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkannya Bapak. Engkau pakai Tuhan Yesus, walaupun beberapa ayat Tuhan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan ya dan amin. Tidak akan kembali sia-sia Tuhan. Biar Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya? Ya. Puji Tuhan, saya akan mengambil khotbah saya untuk malam hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Malam hari ini saya ambil temanya bahwa percaya kepada Kristus itulah yang terbaik. Mengapa Bapak Ibu? Ada beberapa poin yang menarik menurut saya. Yang pertama, poin pertama adalah Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita melihat belakangan ini banyak wacana mungkin di dunia sosial bahwa Israel saat ini sedang digempur oleh dunia. Kita lihat bahwa Palestina dikabar-kabarkan akan merdeka gitu. Tapi kita tahu Bapak Ibu bahwa kita buka di ayat coba kita lihat di Kejadian 32 ayat 26-28. Ini menarik bagi saya. Ayo Bapak Ibu kita buka di Kejadian 32 sebentar ya. Kejadian 32 ayat 26-28. Demikian firman Tuhan. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumur melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa asal mula nama Yakub adalah sebenarnya Israel itu asal mulanya Yakub. Karena dia sudah bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Dan Tuhan melihat bahwa kesungguhan hatinya dia sungguh-sungguh berdoa. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya secara pribadi bahwa kita itu tidak harus risau atau gelisah melihat kegemparan yang ada di mana-mana saat ini. Tapi kita harus percaya bahwa anak-anak Tuhan, anak pilihan Tuhan, seperti Israel, kita juga
Israel pilihan Tuhan juga gitu. Kita juga akan pasti diselamatkan Tuhan. Tuhan pasti membela kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam masalah kita, di dalam keluarga kita. Serumit apapun itu yang akan kita alami. Saat kita andalkan Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Saat kita andalkan Tuhan, Tuhan pasti menuntun kita. Berikutnya Bapak Ibu, poin yang kedua adalah ayat ketiga dan 4. Ini menarik juga. Kita harus menegur dan mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Bahwa di sini dikatakan bahwa kalau contohnya ada orang bersalah kepada kita, kita harus juga mengampuni dia. Jangan kita langsung mendendam, aduh, gak enak hatiku, aduh gimana ya perasaan saya gitu. Tapi kita harus menjadi firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan gitu loh. Kalau orang berbuat salah dan dia datang kepada kita, kita harus mengampuninya. Poin yang ketiga yang menarik menurut saya adalah ayat kelima dan 6 juga mengatakan bahwa Rasul itu berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Dan Yesus menjawab, jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon itu, tercampaklah ke laut. Maka itu akan terjadi. Jadi kita harus mempunyai iman, walaupun kecil, tapi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Tuhan pasti memperhitungkannya. Tuhan pasti melihat kesungguhan hati kita. Seperti saya, sedikit sharing bahwa di dalam pekerjaan saya, banyak orang yang tidak suka gitu. Yang saya lakukan, saya berusaha untuk berbuat yang terbaik, tetapi ada aja orang yang gak suka gitu loh. Tapi saya melihat bahwa Tuhan sendiri pun dihina, Tuhan sendiri pun dicaci gitu. Saya katakan bahwa saya belum ada apa-apanya gitu. Tapi saya terus mau maju, saya mau belajar, saya mau sungguh-sungguh gitu. Suatu hari saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memberikan memberikan kemerdekaan yang luar biasa pada saya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah khotbah singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan Tuhan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan rema, kami akan diberkati Tuhan secara melimpah dan luar biasa. Terpuji Engkau Bapa. Berkati Tuhan Yesus, teman-teman dimanapun berada saat ini Tuhan. Tangan-Mu menolong kehidupan mereka Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan, Engkau penghibur mereka, Engkau pembimbing mereka, bahkan memberkati setiap apa yang mereka lakukan, bahkan keluarga mereka Tuhan Engkau jagain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.